Terima kasih Bapak Ibu SDN di Kompas. Di sini saya akan menyampaikan apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah tentang budaya positif. Ya, di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dimana pendidikan adalah berarti menuntun anak. Ini merupakan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa Sukulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Yang artinya yaitu di sini di depan guru itu memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang adalah memberikan dorongan. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri yang dimana pendidik harus lakukan dalam menerapkan filosofi tersebut, semboyan harus dimulai dari pendidik itu sendiri, dengan mencontohkan hal-hal baik sehingga menjadi pegangan dan menjadi teladan bagi mereka. Dengan memulai hal yang kecil tapi sangat berpengaruh terhadap proses kebiasaan anak. Misalnya seperti bertutur kata yang sopan, mengucapkan salam pada saat bertemu dan berpisah, mengucapkan terima kasih pada saat menerima sesuatu. Dengan mencontohkan hal-hal seperti itu, maka kita akan membawa anak untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik. Karena pada dasarnya anak didik kita mempunyai karakter yang sudah dibawa sejak lahir, yaitu pembiasaan perilaku-perilaku yang baik. Berikutnya tentang paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat kepada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Sehingga pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler dan di luar kelas seperti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Berikutnya ada budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif yang harus dilakukan sejak dini, yaitu mengingatkan dalam proses membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Sebagai seorang guru, tentunya kita memiliki peran yang besar dan dalam mewujudkan disiplin positif, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang dapat dilakukan guru adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta keyakinan yang diyakini baik dan positif. Nah, berikut ini ada contoh penerapan budaya positif. Di situ contohnya yaitu kegiatan bertegur sapa dan bersalam-salaman. Selain itu di sekolah kita juga sudah melaksanakan kegiatan Jumat Amal, Jumat Bersih, terus gotong royong dan menjenguk teman apabila ada yang sakit seperti itu. Disiplin positif yang berikutnya merupakan salah satu bentuk budaya positif. Merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin positif merupakan kepatuhan terhadap aturan yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri melalui pelatihan yang terus-menerus sehingga tumbuh kepribadian yang berkarakter positif.
Berikutnya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang kita terapkan di dalam kelas untuk membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas ini di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila yang ada di kurikulum Merdeka. Berikutnya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan kelas antara guru dan murid itu sendiri. Yang berikutnya ada keyakinan kelas, ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Pelanggar keyakinan kelas bukanlah mendapat hukuman yang sebenarnya, tetapi hanya bersifat konsekuensi. Ya, di sini ada contoh pembentukan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas yang saya laksanakan di UPT SD Negeri 24. Di sini ada gambar saya sedang mengajak anak-anak menuliskan apa yang ingin disepakati, prosesnya seperti itu. Dan ini ada gambar yang kedua, itu adalah bentuk kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saat guru memahami motivasi perilaku manusia, maka guru akan dapat memilah motivasi yang dimiliki murid. Apabila motivasi merupakan nomor 1 dan 2, maka masih merupakan motivasi eksternal, sehingga guru dapat menumbuhkan motivasi tersebut. Yang berikutnya, guru sebaiknya menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan supaya dapat menekan atau meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri siswa sendiri. Yang berikutnya, motivasi berikutnya, guru sebaiknya memberikan penjelasan mengenai kekuatan nilai yang telah dimiliki siswa apabila mereka menunjukkan perilaku positif, tidak dengan memberikan penghargaan saja, melainkan tanpa penjelasan, karena akan menjadi motivasi yang tercipta bersifat lebih ekstrinsik. Berikutnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Glaser tahun 98. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mendorong perilaku, yaitu yang pertama ada bertahan hidup. Jadi di sini manusia mempunyai sebuah dasar yang ada di pemikirannya yang seperti bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan dan kesenangan. Itu pasti ada dalam diri manusia. Yang berikutnya ada restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah menurut Gosen 2004. Berikutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah anak dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pernyataan tersebut merupakan pemikiran dari Gosen 96. Yang berikutnya ada 5 posisi kontrol dalam segitiga restitusi. Menurut kontrol Dr. William Glaser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol kepada lingkungannya. Yang pertama ada kontrol penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat kontrol sebagai pemantau,
Yang kelima sebagai manajer. Berikut adalah segitiga restitusi. Tahapan restitusi sesuai dengan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu, baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu kita yang terakhir baru menanyakan keyakinan apa yang harus kita buat untuk masalah tersebut. Berikutnya contoh penerapan segitiga restitusi. Guru dalam menyelesaikan masalah siswa harus mengacu pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang dimana pertama saya menstabilkan identitas dengan mencari tahu apa sebab anak melakukan tindakan yang salah tersebut. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Sebagai guru saya mencoba mengapa menanyakan kepada anak mengapa anak terlambat. Jadi saya tidak langsung menjudge anak, oh kamu terlambat, anak itu salah, tidak. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Di sini terlihat pada pernyataan guru keyakinan apa di kelas kita yang sudah dibuat, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya itu sedikit yang saya peroleh dari guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih dari saya, tentunya seperti itu. Saya hanya sedikit saja ini tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.